ulangi lagi. Apakah suara saya terdengar, Bu Putu? Udah jelas Pak, silakan. Iya, soalnya kalau di command room sini kencang sekali suara saya. Tapi ternyata mungkin belum masuk di sistemnya sana. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Ini update kami tentang gempa eh, gem apa? Gempa Mamuju, kemudian dan kemarin ada erupsi Gunung Merapi ya. Saya mohon izin, ini apa yang akan kami sampaikan. Kenapa sih tim bencana FK UGM kemudian diturunkan? Ini kita bisa lihat di sini di Sulawesi Barat ini kita melakukan fasilitasi aktivasi klaster kesehatan, yaitu dengan melakukan fasilitasi penyusunan struktur, peta respon, alur-alur registrasi pencatatan, dan pelaporan sumber daya yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Belladonna. Nah, kemudian kalau di Lumajang di kondisi erupsi Semeru, ini terima kasih sekali, saya apresiasi kepada Pusat Krisis Kesehatan yang telah mengaknowledge kami juga. Di sini disampaikan bahwa Universitas Gadjah Mada melakukan pendampingan dalam pengolahan data. Nah, data apa saja yang perlu diolah di lapangan di dua kesempatan bencana ini, baik di Mamuju maupun di erupsi Semeru. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah suatu produk dari Dinas Kesehatan Lumajang. Dan di dalam produk infografis ini ada data-data yang dibutuhkan oleh para stakeholder, baik di dalam kesehatan maupun non-kesehatan. Jadi data-data yang perlu dikumpulkan dan diolah itu ternyata dalam setiap kesempatan penanganan bencana itu tentu saja orang menanyakan data korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan. Kemudian penyakit terbanyak yang ada di pengungsian. Lokasi penugasan, jumlah tim dan relawan medis yang melakukan respon seperti tadi disampaikan juga oleh Bu Belladonna. Dan ini juga pada saat pandemi ini juga kita bisa melihat bagaimana kemudian vaksinasi dan kelompok-kelompok rentan apakah juga sudah terdata. Alhamdulillah kita sudah bisa mengarus utamakan misalnya kelompok disabilitas sudah bisa dapat kita capture ya, kita identifikasi di dalam penanganan bencana ini di tahun 2021 terutama pada saat pandemi. Nah, kemudian ada pos pelayanan kesehatan, ada beberapa titik pos pelayanan kesehatan dan di mana saja. Ini sangat penting untuk Dinas Kesehatan melakukan mobilisasi sumber daya kesehatan pada saat bencana. Kemudian yang mungkin kita akan lebih bahas lagi, bedanya apa sih penanganan bencana di masa pandemi ini. Nah, ini saya coba rangkumkan di dua bencana terakhir yang UGM melakukan respon. Jadi kalau nature-nya untuk gempa Mamuju Majene ini, dia adalah sudden onset, mendadak, seketika. Ditambah pandemi pasca gelombang pertama, pasca Nataru dan ya pasca liburan Nataru yaitu Januari tanggal 15, itu masih relatif lebih tinggi. Sementara di Lamongan dan Malang sebagian itu sudden onset juga, tapi ada slow release, ada erupsi. Jadi kita bisa lihat bagaimana ternyata pada saat terjadi erupsi masih ada orang-orang penduduk yang merekam video. Ya, itu ada, saya ingat sekali ada bapak-bapak pakai payung itu, bahkan waktu wedus gembelnya itu mendekat itu dia masih melihat dan mengabadikan kejadian menggunakan video. Memang bagus, viral gitu ya. Dan kita yang di orang-orang yang di luar orang-orang yang di luar dari daerah terdampak bisa segera melihat dan mengetahui bencana itu terjadi. Tapi ya sebaiknya mungkin ke depannya hal-hal seperti ini bisa dihindarkan. Dan juga terjadi pada saat pandemi di pasca gelombang kedua, Juli Agustus itu yang sangat tinggi-tingginya dan sekarang rendah-rendahnya. Jadi mungkin ada sedikit bukan loss mungkin kita juga sudah agak melandai, jadi agak lega sedikit ya. Nah, kemudian dari informasi dan logistiknya, kalau kita lihat di Mamuju Majene itu medium media coverage. Jadi karena ada beberapa bencana yang juga
bencana yang juga berkesinambungan seperti kalau tidak salah ada Kalimantan itu juga banjir, Kalimantan Selatan, Bu Madelina kemarin juga ada di sana, dan juga kita masih menghadapi pandemi. Jadi mungkin beritanya tidak semasif yang di Lamongan ini, yang di erupsi Semeru. Jadi ini masif sekali, dan juga ada video-video tadi yang saya sampaikan, dan karena ini terjadi di Jawa, jadi multi atau easy access, banyak sekali orang datang ke Semeru ini. Sementara dari perencanaan ada high intervention policy, dalam artian kalau di Mamuju itu mungkin belum ada rencana kontingensi yang didevelop oleh daerah, baik itu kesehatan maupun BPBD atau Pemda. Nah, sementara di Lamongan saya ingat sekali, saya juga pernah beberapa kali mengikuti gladi lapang maupun gladi posko. Jadi ada higher capacity. Jadi policy dari pusat itu intervensinya lebih rendah. Seperti tadi juga disampaikan, operationnya itu ada di tenda klaster kesehatan kalau di Mamuju. Sementara di Lamongan itu ada operation room atau ruangan khusus didedikasikan untuk Health Emergency Operation Center. Tapi kebanyakan petugas berada di ruangan masing-masing karena akhir tahun banyak laporan dan kota Lumajangnya tidak terlalu terdampak bencana. Dan pihak IOC juga diaktifkan di Mamuju, ada SKDR bencana harian menggunakan DHIS, tapi kalau di Lamongan yang saya observasi itu tidak ada. Tapi cukup dengan laporan dari pos pelayanan kesehatan yang dikompilasi oleh data dan informasi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kemudian health security and health resilience itu sangat penting sekali, terutama di health security pada saat Mamuju dan Majene saat pandemi itu tinggi-tingginya. Kita mensyaratkan tes antigen sebagai kelengkapan untuk relawan datang ke daerah terdampak bencana. Jadi mohon izin, ini kemarin ada wacana juga dari mungkin pemerintah pusat, kenapa ini memperlambat atau menghambat orang-orang yang datang ke ingin menolong di lokasi bencana. Ini sebenarnya tidak menghambat, tapi ini adalah satu bentuk implementasi health security itu tetap harus ditegakkan pada saat terjadi bencana alam. Jadi bencana non alamnya mungkin kita coba cegah dengan melakukan syarat-syarat seperti rapid test antigen. Kemudian juga kita butuhkan STR atau surat tanda registrasi buat teman-teman relawan kesehatan yang memang dari profesi kesehatan tertentu seperti dokter gigi, perawat, apoteker, dan lainnya itu yang memiliki STR berarti membuktikan kompetensinya. Sekali lagi inilah bukti ketahanan kesehatan harus tetap kita jaga pada saat terjadi bencana. Kita tidak bisa menerima relawan dengan kualifikasi atau kompetensi yang di bawah standar meskipun dalam keadaan bencana. Jadi mohon izin, ini bukan bentuk untuk mempersulit atau mempersulit teman-teman relawan yang mau masuk, tapi inilah adalah bentuk dari health security dan health resilience itu tetap terjaga meskipun kapasitasnya rendah, yaitu dalam kondisi situasi bencana. Karena di JEE sendiri kita lihat pencegahan itu skornya paling rendah. Nah, ini kenapa kita harus tetap menerapkan standar-standar itu. Kemudian dari perspektif National Health Cluster, pendekatan konvensional health cluster sesuai Permenkes 75 diterapkan pada Mamuju dan Majene. Jadi ada sub-sub cluster. Sementara di Lamongan konsepnya HEOC terintegrasi dengan Pusdalops BPBD. Mohon izin maaf. Sementara pelaporannya kita lihat kalau di Mamuju dan Majene itu rapat klaster kesehatan dilakukan di pagi dan malam hari, ada briefing dan debriefing tim-tim yang datang ke sana. Sementara kalau di Lamongan itu tidak ada. Tapi ada rapat bidang-bidang pelayanan kesehatan yang sekali sehari jam 1 untuk rekonsiliasi informasi. Informasi apa yang tadi sudah saya sampaikan sebagai bentuk infografis itu. Dan evaluasinya juga ini sangat baru sekali. Dan ini menurut saya terobosan karena apa? Biasanya sebelum-sebelumnya memang evaluasi ini atau laporannya dalam bentuk kualitatif normatif, temuan di lapangan. Nah, kalau di Lamongan ini ternyata evaluasinya bentuknya ini adalah kuantitatif indikator dan capaian. Berapa persentase pos pengungsian yang dilayani yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini baru terjadi, baru saya rasakan ya.
sependek observasi saya selama di bencana, mohon izin. Mungkin sebelumnya sudah pernah, tapi mungkin saya tidak terpapar di bencana itu. Ini yang saya lihat perbedaan antara bencana di Mamuju dan Majene dengan bencana di Lamongan. Dan khususnya lagi saya ingin berterima kasih sekali kepada support tim klaster kesehatan di Mamuju dan Majene. Kita dengan bantuan juga supporting dari Caritas Germany. Mohon maaf. Saya masih yang tadi. Nah, Waktunya 5 menit lagi, Pak Gede. Iya, 5 menit lagi. Saya tinggal 2 slide lagi kok, Mbak. Iya. Jadi support tim Health EOC itu di Mamuju dan Majene ada kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNTAD dan FK-nya juga, tapi FK-nya dia ke pelayanan kesehatan, dan juga Fakultas Kedokteran UNISA atau Universitas Al-Khairat yang sudah ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan Dinkes Disaster Plan yang mungkin besok dan keesokan harinya lagi kita akan mendengarkan diseminasi dari mereka seperti apa sehingga bisa dapat membantu daerah terdampak, daerah tetangganya yang terdampak bencana. Sementara kalau di Lamongan kita dibantu oleh MDMC Jawa Timur. Ini suatu bentuk kolaborasi pentahelik yang sangat bagus dari akademisi, pemerintah, dan juga lembaga non-pemerintah. Ini yang ingin saya sampaikan karena memang sulit sekali mencari pembiayaan pada saat preparedness karena itu sangat low visibility dibandingkan dengan respons. Jadi ini kendalanya, dan alhamdulillah pada saat penanganan bencana ini bisa kita mobilisasi bantuan baik dari Sulawesi Tengah maupun dari MDMC. Ini ada 2 slide terakhir, saya ingin menyampaikan saja. Jadi di bencana kali ini kita sudah menyampaikan, adanya Disaster Health Management Kit sebagai salah satu syarat deployment equipment. Jadi ini kita bisa lihat jajaran Dinas Kesehatan Lumajang, Pak Kepala Dinas, kemudian ada Ibu Hani sebelah paling kiri. Kemudian ada Ibu Ririn sebagai pengelola data dan informasi yang kami dampingi, dan juga ada Ibu Sri Lestari sebagai pengampu logistik. Jadi di 3 area ini, 3 area yaitu manajemen relawan, manajemen data, dan juga manajemen logistik kita coba bikinkan dibantu dengan teman-teman MDMC tentunya dan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, sebuah Google spreadsheet, jadi sangat mudah mengisinya dan juga online dapat dilihat oleh PJ yang membuat laporan, sehingga dalam membuat laporan harian itu sangat mudah dikalkulasikan. Jadi ini mungkin terobosan baru menggunakan teknologi. Dan juga yang terakhir saya ingin izin sampaikan, silakan ini barcode untuk laporan kami. Kita selalu memberikan exit report kepada Dinas Kesehatan pada saat bertugas. Semoga tim lain juga menyampaikan exit report. Ini bisa di-scan bagaimana contoh exit report kami di website kami di bencanastripkesehatan.net. Jadi papan informasi respon kesehatan yang tadi Bu Belladonna sampaikan adalah pemetaan peta respon itu dapat kami susun dengan bantuan teman-teman di Dinas Kesehatan, terutama ini di Lumajang karena saya baru kembali dari sana. Jadi memberikan informasi termuktahir dari lapangan dan juga sebagai foto booth untuk para relawan kesehatan sambil menunggu diregistrasi oleh PSC 119 atau sambil menunggu berkoordinasi sesuai dengan bidang-bidang di subcluster kesehatannya atau bidang-bidang pelayanan kesehatan. Relawan bisa menunggu di situ, berfoto sambil melihat alur-alurnya seperti apa. Ini Ibu Happy Pangaribuan bersama Ibu Sekretaris Dinas dan juga spokesperson dari Dinas Kesehatan Lumajang di depan pos papan informasi bencana kemarin. Mungkin sekian dari saya, Ibu Putu. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun ada informasi yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator.